Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anakku, santriwan dan santriwati? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita langsung ke materi. Minggu kemarin kita telah membahas tentang Asmaul Husna. Sekarang kita akan bahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya, coba buka buku kalian di halaman 22. Ya, kita akan membahas tentang pengertian hari akhir, hukum beriman kepada hari akhir, nama-nama hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita bahas satu persatu. Pengertian hari akhir atau hari kiamat. Coba buka di buku kalian di halaman 23. Hari akhir adalah hari berakhirnya atau hancurnya bumi dan alam semesta beserta isinya. Semuanya hancur menjadi debu. Semua orang akan ketakutan dan semua makhluk akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Saat sangkakala ditiup, niscaya semua makhluk akan mati. Hari akhir merupakan awal dari kehidupan, yaitu alam akhirat, alam keabadian. Manusia dan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghuni surga, sedangkan mereka yang durhaka akan kekal di dalam siksaan neraka. Itulah pengertian hari akhir. Jadi hari akhir itu dimulai sejak ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hukum beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Coba buka paket kalian halaman 24. Percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Maka hukum beriman kepada hari akhirat wajib atau fardu ain. Artinya wajib bagi seorang muslim untuk mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai hari akhir atau hari kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Buka buku kalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts, pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man haffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Itulah hari kiamat yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qariyah ayat 1 sampai 11. Jadi pada waktu hari kiamat manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itulah hari kiamat. Makanya beriman kepada hari kiamat itu hukumnya wajib, karena sudah tercantum di dalam Al-Quran dan termasuk rukun iman yang kelima. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke nama-nama hari akhir. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yaitu hari dimusnahkannya alam semesta dan seisinya. Yang kedua Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan dari kubur. 3. Yaumul Hisab, hari diperhitungkan segala amal perbuatan. 4. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yaumul Asra, yaitu hari penyesalan. 6. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan yang dahsyat. 7. Yaumul Taghabun, yaitu hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. 8. Yaumul Wa'id, yaitu hari pelaksanaan ancaman. 9. Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Itulah nama-nama hari kiamat. Jadi sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tanda-tanda adanya hari kiamat atau hari akhir. Coba buka buku kalian di halaman 26. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan waktu terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Jadi nggak ada yang tahu. Nabi juga nggak tahu. Cuma Nabi memberitahukan, menjelaskan bahwa datangnya hari kiamat itu ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya munculnya dukan. Dukan itu kabut, asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen dan panas. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Sekarang masih terbit dari arah timur. Nanti pada waktu nanti udah matahari terbit dari arah barat, itulah tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, munculnya binatang melata. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu 2 suku yang akan muncul pada hari akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan untuk merusak dan menghancurkan muka bumi. Mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam di Bukit Tursina. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tadi nanti keluar melawan siapa? Melawan Nabi Isa. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Dajjal itu seorang pembohong yang luar biasa yang muncul di akhir zaman. Dia akan menebarkan fitnah. Bentuknya ya, Dajjal itu bermata satu, hidayahnya ini ada tulisan Kaf, Fa, sama Ra. Itulah ciri-ciri seorang Dajjal. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Yang ketujuh, ada 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Selanjutnya, keluarnya api dari zaman, dari dasar tanah Aden, ya, yang akan mengiring manusia menuju padang mahsyar. Jadi keluarnya apinya dikeluarkan dari negeri zaman, dari dasar tanah Aden. Itu apa? Untuk mengiring manusia dikumpulkan ke padang mahsyar. Itulah tanda-tanda adanya hari kiamat. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjutkan ke hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Coba buka kalian halaman 27. Hikmahnya, kita mempelajari, kita percaya adanya hari akhir itu lebih taat kepada Allah.
Yang kedua, lebih mendekat kepada Allah untuk meminta ampunan. Ya. Ketiga, menggunakan waktu hidup di dunia sebaik-baiknya untuk bekal mati. Yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mendekat kepada para ulama untuk belajar tentang agama secara mendalam. Itulah hikmah kita mempelajari atau percaya adanya hari akhir atau hari kiamat. Ya. Materi udah disampaikan sama ibu, nanti di buku kalian ya ada tugas-tugas lagi kalian kerjakan. Insyaallah minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya, materi udah disampaikan sama ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahaminya dan bisa mengambil hikmah dari kita percaya kepadanya hari kiamat. Dicukupkan kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.